Halo Pak Adnan, boleh kedengaran suara saya Pak Ya, Adnan? ya, siap, ya. Bisa, Ya, bisa. ya, Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. ya, ya. Terima kasih Pak Adnan. Gimana kabarnya ini untuk hari ini Iya, Pak Adnan? ya kabarnya Ya, sebenarnya baik lah, kabarnya baik, sehat-sehat saya, Pak. Ya, Alhamdulillah sehat ya Pak Adnan ya. alhamdulillah, sehat. Cuman pikirannya yang agak banyak itu, agak banyak beban pikiran lah. Tetapi insya Allah bisa lah Oh, kita menghadapi itu. hanya beban pikiran ya Pak Adnan ya. Oh, baik Pak Adnan Iya, ya. iya, Kita mungkin membutuhkan waktu sedikitnya saja ya, kurang lebih 10 sampai 15 iya, menit ya siap. untuk kita bercakap untuk hari ini ya Pak Adnan. Terima kasih juga Ya. ya sudah menyempatkan waktu untuk mau berbagi dengan saya di Terima kasih untuk Bapak sudah kasih waktu saya untuk bisa ngobrol dengan Bapak. ya. Terima kasih Pak Adnan. Kira-kira ini Pak Adnan, apa nih topik atau agenda yang akan kita bicarakan nih Pak Adnan? Silakan disampaikan Pak Adnan. Ya. Ini Pak, mungkin Bapak sering lihat ya saya akhir-akhir ini mungkin ya kurang disiplin lah, katakanlah kurang gini kan udah mau tahun ajaran baru nih Pak. Kemudian saya itu kan anaknya banyak, terus terpisahlah. Saya tugasnya di Paguyaman Pantai, keluarga saya ada di Kabilah. Terkadang ketika saya ngurus anak-anak itu, anak-anak yang mau ke sekolah, gimana ya Pak ya? Sedangkan saya ada tugas pokok juga di sekolah saya sebagai guru. Biasanya Pak itu, terkadang saya bisa menambah libur saya ketika saya pulang kampung Pak. Karena saya Iya, juga iya, iya. gimana ya, sayang lah meninggalkan anak-anak yang mau sekolah gitu. Iya, 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 iya. Saya berpikir gimana ya caranya supaya antara keluarga dengan tugas saya itu bisa berjalan kedua-duanya. Iya, 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 iya. Jadi untuk permasalahan yang sementara Pak Adnan alami saat ini ya, Bu, ya pertama pikiran karena jauh Suaranya dari agak. di samping itu juga dituntut dengan beban kerja yang sementara yang harus dipenuhi oleh Pak Adnan. Jadi yang menjadi beban pikiran utamanya itu adalah bagaimana membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan. Kira-kira begitu Pak Adnan ya? Iya, iya Pak, gimana ya? Eh, saya sayang keluarga, tapi saya juga punya tugas pokok. Kan mungkin ya, minta maaf nih Pak. Terkadang kalau saya mau pulang kampung kan pulangnya sekarang hari Jumat sore udah pulang. Saya sih sebenarnya mau pulangnya Minggu sore. Cuman saya juga ingin melihat anak saya berangkat ke sekolah pagi-paginya. Jadi Iya, harus iya, iya, iya. harus apa ya? Itu Pak, saya senang ketika lihat anak-anak saya sekolah. Saya berpikir gini Pak, anak orang lain saya bisa didik, kok anak sendiri saya biarkan ke sekolah tidak ada yang ngurus, gitu Pak. Gitu ya Pak. Oh iya Pak ya. Ya saya Jadi berpikir gimana ya, saya bisa dekat dengan keluarga, bisa dekat dengan saya. jadi pokoknya itu Pak Adnan pinginnya dekat dengan keluarga gitu. Iya Pak Adnan, terima kasih. Kira-kira Pak Adnan apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak Adnan? Silakan Pak Adnan. Gimana ya Pak? Oke, saya sebenarnya gini, sudah berpikir gini Pak ya. Ada sih, ada dua dalam pikiran saya. Gimana saya bisa dekat dengan keluarga saya, kemudian saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai guru dengan baik. Saya sih punya dua alternatif nih Pak ya, punya dua alternatif ya. Yang pertama itu kebetulan kan untuk sekolah saya kan sudah difasilitasi perumahan ya, perumahan yang cukuplah untuk dihuni oleh satu keluarga. Fasilitas cukup untuk dihuni oleh satu keluarga.
saya berpikir gini, anak-anak dan keluarga saya ini pingin saya boyong ke sini, ke Paguyaman Pantai. Tetapi kalau mau dipikir tidak seluruhnya juga bisa diboyong karena sudah ada anak yang kuliah, kemudian ada anak yang sudah masuk kelas 12. Jadi kebetulan nih Pak, mohon maaf saya anaknya banyak. Ya mungkin hanya 4 orang yang mungkin saya bisa ajak, sama mamanya sekalian. Nah, itu alternatif saya pertama. Alternatif kedua, apa saya gimana ya? Apa saya harus minta mutasi nih Pak? Mau memutasi ke daerah perkotaan. Yang sulitnya lagi Pak, gini, saya harus mesti cari, emang Pak sudah pernah hubungi dinas. Dinas sih berikan kesempatan, tapi cari dulu sekolah yang bisa memberikan jam ke saya. Harus minta lolos, butuh jamnya cukup. Kan kayak saya udah sertifikasi. Kalau mau carinya minimal harus 24 jam kalau ke sekolah baru. Ya, itu Pak yang kepikiran saya sampai itu sekarang. Saya dua alternatif itu supaya saya bisa melaksanakan tugas pokok, bisa dekat dengan keluarga. Gitu ya Pak. Jadi pada intinya Pak Adnan ini berkeinginan dengan hasil percakapan kita hari ini, Pak Adnan berkeinginan bahwa Pak Adnan menginginkan memboyong keluarganya ke tempat kerja gitu. Kemudian dengan alternatif mungkin Pak Adnan bisa meminta mutasi ke atasan gitu. Jadi untuk saat ini Pak Adnan, kira-kira situasi yang Bapak rasakan sekarang ini seperti apa? Situasi sekarang saya ini Pak ya. Oke, saya untuk bisa melaksanakan tugas saya sebagai guru ya, bisalah berjalan dengan semestinya. Saya kalau udah hari Senin pagi itu sampai hari Jumat itu ya oke masih bisa masuk melaksanakan tugas. Tetapi tidak menutup satu kemungkinan ada kalanya di hari Senin saya agak terlambat karena mesti lihat anak-anak saya berangkat ke sekolah dulu, kemudian saya senang hati saya Pak kalau lihat anak-anak ke sekolah, nyaman hati saya. Ya. Jadi agak terlambat ketika hari Senin. Ya. Jadi terjadi keterlambatan ketika hari Senin itu Pak Adnan karena ingin melihat anak berangkat ke sekolah dulu ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Ya. Nah, dan itu berpengaruh pada tingkat kehadiran di sekolah. Nah, kira-kira hal apa kira-kira yang lebih mempengaruhi hal itu Pak Adnan? Pak Adnan. Yang mempengaruhi saya ya, gimana ya Pak ya? Terkadang ketika saya sampainya biasanya kan udah jam 10, hari Senin jam 10. Jam ngajar saya ada yang mulai setelah jam istirahat, jam 10 pas udah harus masuk kelas, sudah jam istirahat. Kebetulan ada juga pengertian dari sekolah, mereka memberikan jam ke saya itu nanti udah jam istirahat untuk di hari Senin. Jadi capek sih Pak, tapi harus langsung masuk kelas. Jadi terkadang kurang maksimal untuk memberikan materi ke siswa. Begitu ya Pak ya. Jadi mempengaruhi dengan keterlambatan itu dengan perasaan capek karena dengan tugas, tapi juga tidak kurang maksimal ya ketika berhadapan dengan peserta ataupun pelaksana pembelajaran di kelas. Nah, dengan ini Pak Adnan, kira-kira situasi seperti apa ya yang Bapak inginkan? Apa ya Pak ya? Situasi yang saya inginkan ini. Terkadang ya Pak, terkadang saya menghadapi teman-teman itu ada juga yang agak kurang senang ketika modal saya seperti itu. Saya pinginnya sih mereka pengertian lah dengan saya. Saya juga punya keluarga yang jauh. Terkadang saya juga merasa aduh, pandangan teman-teman kok gitu ya. Jadi agak kurang senang. Tapi sebenarnya alhamdulillah kepala sekolah pengertian. Jadi situasinya saya gimana, situasinya itu bisa tidak menjadi beban untuk saya ketika ada teman-teman yang merasa gimana tentang saya. Alhamdulillah semua berjalan lancar aja Pak. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi Pak Adnan menginginkan situasinya itu bahwa di teman-teman ataupun rekan-rekan yang di tempat kerja itu mengertilah dengan keadaannya Pak Adnan gitu. Iya Pak. Iya. Gitu ya Pak Adnan ya. Kira-kira apa yang bisa
Pak Adnan lakukan untuk membuat hal itu terwujud? Kira Pak Adnan. Gini Pak, saya tetap masuk sesuai jam ya. Kebetulan saya walaupun di Senin agak capek, tetapi saya perlihatkan ke teman-teman bahwa ketika jam saya udah mau di hari-hari berikutnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya masuk tepat waktu. Mengajarnya saya sesuai dengan metode, sesuai dengan alur zaman lah. Kebetulan saya kan lagi ikut guru penggerak. Mungkin saya tunjukkan kepada teman-teman, walaupun saya sibuk dengan keluarga, punya apa, tapi saya juga tidak mau ketinggalan zaman untuk dalam hal pembelajaran. Metode-metode yang baru yang saya dapatkan, itu saya kembangkan. Sekarang saya perlihatkan ke teman-teman, seperti inilah gaya yang bagus, gaya mengajar yang bagus. Oh gitu ya Pak Adnan ya. Jadi selama Alhamdulillah, ini apa yang Alhamdulillah siswa saya itu senang dengan saya. Ketika jam saya, mereka langsung undang, Pak, udah jam. Keinginan mereka untuk belajar dengan saya itu tinggi sekali, Pak. Dan itu saya perhatikan ke teman-teman. Itu saya perhatikan ke teman-teman. Oh gitu ya. Oh jadi selama ini untuk membuat hal terwujud untuk dari beban pikirannya Pak Adnan selama ini, agar membuat teman-teman itu mengerti dengan Pak Adnan itu, Pak Adnan sering memberikan contoh kepada teman-teman dengan memasuk pembelajaran tepat waktu, itu ya Pak Adnan ya? Ya. Ya. Nah, kira-kira untuk kedepannya Pak Adnan, kira-kira ada gagasan ya untuk mencapai hal yang apa yang menjadi beban pikirannya Pak Adnan, yaitu tadi dengan adanya keluarga, ingin melihat anak berangkat ke sekolah dan lain-lainnya seperti Pak Adnan yang sampaikan sebelumnya gitu. Kira-kira ada gagasan Pak Adnan? Akan Pak Adnan? Gagasan saya sih, saya kan udah sampaikan tadi, saya punya dua alternatif ya. Saya boyong keluarga saya ke sini, atau saya mau minta pindah ke pulang kampung. Tetapi dalam jangka pendek sih sebenarnya gagasan saya ngajaklah keluarga saya ke sini, sekolah di sini. Saya sementara sekarang lagi ngurus surat kepindahan sih Pak, pindahan anak-anak saya yang sekolah dari sana ke sekolah sini. Alhamdulillah saya sudah dapatkan lolos mutu dari sekolah sini. Jadi saya tinggal mencari waktu yang tepat, untuk memboyong keluarga saya ke sini. Alhamdulillah tempat tinggal ada. Bagus sekali ini Pak Adnan, ide dan gagasannya ini untuk memboyong keluarga ke tempat kerja ini. Ya, lanjutnya Pak Adnan, kira-kira dengan mempersiapkan ataupun dengan mewujudkan ide ini ataupun gagasannya Pak Adnan, kira-kira apa yang harus Pak Adnan persiapkan untuk hal itu? Oke, kalau tempat tinggal sekolah sudah ada lolos mutu. Yang saya siapkan sih gimana ngatur jadwal anak-anak saya sekolah. Jadi saya ngatur materi saya untuk ngajar. Saya juga persiapkan persiapan anak saya sekolah nantinya di sini. Oke, semua saya sudah persiapkan untuk tempat belajar. Kebetulan WiFi sudah untuk pembelajaran internet. Alhamdulillah sudah dipasangkan secara pribadi. Oh iya. Walaupun sekolahnya di pelosok, tetapi internet lumayan. Punya pribadi sih Pak. Oh iya Pak Adnan ya. Ya mudah-mudahan saja Pak Adnan ya. Apa yang bisa memastikan hal itu berjalan Pak Adnan? Yang memastikan hal itu bisa berjalan. Anak-anak saya sudah siap. Saya kan sudah tanyakan mau pindah tidak, ikut papa tidak di Paguyuban Pantai. Karena mereka juga rindu papanya. Ya, ikut papa dulu. Tapi jangan lama-lama di sana ya, Pak. 1 tahun aja. Papa harus pulang lagi ke Kabila. Gitu. Pastikan anak-anak sudah siap. Iya. Jadi anak-anak sudah siap ya ikut dengan bapaknya ke tempat kerjanya bapaknya. Jangan lama-lama ya, Pak. Oh gitu ya. Mantap ini Pak Adnan. Kira-kira Pak Adnan dari rencana Pak Adnan memboyong keluarga ke tempat kerja, kemudian dengan dorongannya peserta anak-anak untuk ikut Pak Adnan ke tempat kerja,
kerjanya juga. Kira-kira apa kriteria kalau misalnya di kriteria antara 10 sampai 100, kira-kira di angka berapa ya yang diinginkan Pak Adnan gitu? Minimal 80. Jangan di bawah dari 80. Jangan di bawah dari 80. Gitu ya Pak ya. Yang 20-nya gimana Pak Adnan? Yang 20 itu saya masih kurang yakin anak-anak saya bisa beradaptasi tidak dengan lingkungan sini. Gitu Biasakan ya. mereka kan di perkotaan. Gini Pak, artinya gini, setelah anak-anak saya udah sampai di sini, saya bisa ngontrol sekolah mereka, saya juga bisa menjalankan tugas saya sebagai guru. Jadi dua pekerjaan bisa dilaksanakan sekaligus tanpa ada yang dipinggirkan, dua-duanya berjalan. Seperti itu. Oh gitu ya Pak. Ya, jadi Pak Adnan menyesuaikan untuk peserta, untuk anak-anaknya Pak Adnan menyesuaikan tempat di mana tempatnya Pak Adnan bekerja, kemudian berupaya semaksimal mungkin itu selalu patuh dalam pekerjaannya Pak Adnan sebagai guru gitu. Kira-kira ada lagi Pak Adnan? Gimana ya Pak? Oke, kalau masalah keluarga saya udah bisa selesaikan, saya kembali lagi ke masalah sekolah. Saya pingin sekolah ini bisa lebih dikenal. Jangan hanya putar-putar di Paguyaman Pantai. Bisa tidak sekolah ini pun bisa buat prestasi tingkat provinsi. Saya terkadang ngiri juga sih Pak, lihat sekolah-sekolah ini kok bisa tampil di provinsi, sampai bisa ngirim paski braka nasional provinsi. Saya merasa gimana nih Pak? Sekolah saya provinsi aja belum pernah. Oh gitu ya. Iya, prestasi anak-anak juga sih saya ingin bisa maju lah, samalah dengan sekolah-sekolah lain. Oh begitu. Saya punya target ke situ. Oh, jadi berkeinginan anak-anaknya Pak Adnan berprestasi begitu, walaupun nantinya sekolahnya di Paguyaman Pantai begitu. Anak-anak saya bisa dapat prestasi di sini, siswa saya juga bisa berbicara, jangan hanya di Paguyaman Pantai. Siswa saya yang sekolah di sini bisalah bersaing dengan sekolah-sekolah lain di daerah perkotaan. Walaupun SMA Paguyaman Pantai ini di daerah pinggiran, tapi bisalah bersaing. Saya agak gimana juga prihatin lah juga Pak. Kemarin waktu 17 Agustus, masa dari Paguyaman Pantai tidak ada yang bisa jadi anggota Paskibraka Kabupaten. Oh, begitu, hanya gara-gara ketinggalan info. Hanya karena info yang kurang. Oh gitu ya Pak Adnan ya. Ya. Jadi keinginannya Pak Adnan selanjutnya itu menginginkan anak-anaknya berpendidikan bisa bersaing dengan siswa-siswa yang sekolah di perkotaan, dan juga menginginkan peserta didiknya Pak Adnan di mana tempat bertugas itu bisa terpanggil untuk ikut paskibraka di kedepannya. Bisa berbicara di tingkat provinsi Pak, siswa saya di SMA Paguyaman Pantai. Iya Pak Adnan. Ya, dari pembicaraan kita dan percakapan kita ini Pak Adnan, jadi apa yang akan dilakukan setelah pembicaraan kita ini Pak Adnan, dari alternatif atau keinginan yang Pak Adnan sampaikan tadi? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Saya alhamdulillah ya bisa dapat waktu bicara dengan Bapak. Alhamdulillah bisa dapat waktu. Bapak punya waktu juga bisa ngobrol dengan saya. Saya terkadang bingung mau cerita ke siapa ini tentang problem saya. Jadi ya pada akhirnya saya setelah bicara dengan Bapak, ada masukan-masukan. Saya segera, mungkin dalam 1-2 hari ini, akan segera memboyong keluarga saya ke sini, supaya saya bisa fokus juga dengan tugas saya. Oh iya. Jadi pada intinya nanti dalam waktu 1-2 hari ini sudah mau diboyong keluarganya ke sini ya, ke tempat tugas ya Pak Adnan ya. Iya. Kira-kira kapan dan siapa yang menurut Bapak yang perlu dihubungi untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuannya Pak Adnan? Yang pertama ya Pak, saya tetap meminta izin ke kepala sekolah bahwa saya minta izin udah mau ngajak keluarga saya tinggal di perumahan guru. Saya meminta izin ke beliau, pamit ke beliau bahwa saya akan memboyong keluarga saya tinggal bersama di perumahan guru sini. Kebetulan tempatnya juga bisa menampung ya. Kemudian saya akan menghubungi
kepala-kepala sekolah tempat anak-anak saya mau sekolah, pindah ke tempat sekolah. Kebetulan ada yang SD, ada yang SMP. Jadi saya Gitu menghubungi ya Pak. dua kepala sekolah ini, saya akan segera hubungi untuk kepindahan anak saya yang SD dengan yang SMP. Gitu Pak. Alhamdulillah mereka Gitu. respon baik. Mereka respon baik, mereka siap menerima. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Bapak akan menghubungi kepala sekolah ya untuk Iya. menginformasikan bahwa keluarga sudah akan tinggal di perumahan sekolah itu Pak. Nah, Ya. bagaimana Bapak bisa memastikan itu ini bisa berjalan sesuai apa yang Pak Adnan rencanakan gitu? Ya, gitu sudah bisa dipastikan karena keluarga saya oke, setuju, anak-anak saya oke, siap. Kemudian kepala sekolah sudah mengizinkan, oke. Bahkan beliau suka saya ketika saya ngajak keluarga saya ke sini. Kemudian sekolah untuk kepindahan anak saya di sini sudah siap menerima. Jadi tinggal action aja, eksekusi, sudah selesai. Segera sesuai perencanaan itu. Oh gitu Pak ya. Berarti semua sudah siap ini Pak Adnan ya? Ya, sudah siap. Lahir batin sudah siap. Ya. Untuk memuluskan rencana dan keinginannya Pak Adnan, siapa ya yang Pak Adnan butuhkan ya ataupun yang Pak Adnan perlukan dimintai dukungan agar ini cepat sesuai keinginannya Pak Adnan gitu. Teman-teman ya, teman-teman ya agar tidak kaget lah. Kemudian ada teman yang bisa bantu saya untuk mobilisasi, kan kebetulan mungkin boyong keluarga kan bawa peralatan juga sih, barang-barang Iya. barang-barang ke rumah tangga, kemudian buku-buku anak-anak saya. Jadi ya saya hubungi sopir, teman kebetulan ada yang punya mobil untuk segera menjemput keluarga saya. Gitu Pak. Oh, jadi untuk dimintai dukungannya ini adalah dalam hal transportasi ya Pak Adnan ya? Iya. Ini teman-teman yang memiliki kendaraan gitu untuk memuat barang-barang yang dari kota ke tempat tugas gitu. Iya. Ya baik Pak Adnan, karena kita mengingat waktu, jadi Pak Adnan ya, mungkin kita sudah di penghujung percakapan kita Pak Adnan. Apa bisa Pak Adnan simpulkan dari hasil percakapan kita beberapa saat yang telah berlalu Pak Adnan? Alhamdulillah, problem saya yang selalu mendua hati antara keluarga dan tugas saya sudah sampai pada keputusan bahwa saya harus ngajak keluarga saya ke Paguyuban Pantai. Saya bisa dekat dengan keluarga, bisa melaksanakan tugas pokok saya sebagai seorang guru. Saya sudah mencapai keputusan yang harus saya ambil. Oh gitu ya Pak Adnan ya. Jadi Bapak sudah tekad dengan keputusan ini, keluarga akan diboyong ke tempat tugas ya Pak Adnan ya. Ya. Dari hasil percakapan kita ini Pak Adnan, kira-kira wawasan apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan ini Pak Adnan? Gimana ya Pak? Saya gini, komunikasi itu penting untuk kita. Komunikasi itu penting untuk kita. Jangan ketika kita punya problem, kita hanya jadi beban pikiran kita tanpa berbagi ke orang lain, minta pendapat orang lain. Jadi alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Bapak, akhirnya adalah sedikit masukan dari Bapak. Seperti itu. Artinya gini, komunikasikanlah segala sesuatu permasalahan itu, jangan hanya dipendam. Oh iya Pak. Dan ya, jadi yang didapatkan adalah berbagi itu, walaupun itu hal pribadi, penting juga untuk berbagi ke orang lain ya Pak Adnan ya. Agar minta pendapat lah Pak. Iya, dimintai pendapat dari orang lain. Saya rasa ini Pak Adnan ya, terima kasih sudah berbagi dengan saya. Insya Allah nanti ke depannya kita ketemu lagi Pak Adnan ya, untuk meminta waktunya untuk ketemu lagi, untuk bisa berbagi. Saya tunggu hasilnya Pak Adnan setelah keluarga diboyong ke tempat tugas, bagaimana perasaannya dan bisa dibagikan ke saya gitu Pak Adnan.
Iya, Ya, Pak. terima kasih Pak Terima Adnan kasih ya. juga untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya juga, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Kita cukupkan ya Pak Adnan.